نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita baca kitab Al-Ubudiyah ini. Telah sampai pada fasal wajibnya menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, orang munafik. Selanjutnya kata beliau, فَيَجْتَهِدُونَ فِي إِقَامَةِ دِينِهِ مُسْتَعِينِينَ بِهِ دَافِعِينَ مُزِيلِينَ بِذَلِكَ مَا قُدِّرَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دَافِعِينَ بِذَلِكَ مَا قَدْ يُخَافُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُزِيلُ الْإِنسَانُ الْجُوعَ الْحَاضِرَ بِالْأَكْلِ وَيَدْفَعُ بِهِ الْجُوعَ الْمُسْتَقْبَلِ وَكَذَلِكَ إِذَا آنَ أَوَانُ الْبَرْدِ دَفَعَهُ بِاللِّبَاسِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَطْلُوبٍ يطلب به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. Beliau rahimahullah ta'ala, sehingga orang yang beriman akan bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam upaya ini. Ini dua keadaan orang yang beriman secara menyeluruh, menegakkan agama dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tegaknya agama ini. Mereka akan melakukan dafi'in, upaya mengangkat, menghilangkan apa yang ditakdirkan berupa as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Mereka mengangkat hal itu apa yang ditakuti, yang dikhawatirkan dari perkara itu. Dia contohkan sebagaimana manusia akan menghilangkan lapar yang dia rasakan dengan makan. Bagaimana dengan makan ini, lapar yang terasa sekarang akan terangkat, demikian pula lapar dalam beberapa waktu ke depan.
akan terangkan. Demikian pula ketika datang waktu dingin, maka manusia akan mengambil tindakan mengangkat dingin itu dengan memakai jaket, pakaian untuk menahan dingin. Demikian segala yang diinginkan, yang dengannya kita inginkan berlepas dari hal-hal yang dibenci. Semuanya adalah perkara yang harus diupayakan. Maka demikian pula apa yang Allah takdirkan berupa kejelekan. Ketika Allah takdirkan, angkat dengan menegakkan agama dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak justru menganggap tidak justru pasrah terhadap takdir dan menganggap bahwa berada di atas perkara ini adalah syuhud, mampu menyaksikan hakikat yang sebenarnya. Kata beliau, ini sebagaimana ucapan mereka kepada Nabi SAW. Hanya hadis ini lemah ya. Hadisnya lemah. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau dengan obat-obat yang kami gunakan berobat, bacaan-bacaan yang kami gunakan dalam ruqyah, tuqa, sesuatu yang bisa membentengi kami dari hal-hal yang bisa membahayakan kami. Apakah hal ini akan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab dalam hadis ini, hal-hal itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya melakukan upaya-upaya itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang Allah takdirkan terkena musibah, kemudian dia berusaha berlepas dari musibah, itu bukan artinya melawan takdir. Tapi ingin mendapatkan takdir yang lebih baik setelah musibah itu. Sebagaimana Allah takdirkan kita lapar, maka apa yang langsung kita lakukan? Kita akan langsung melakukan upaya untuk menghindar dari lapar itu. Maka demikian pula perkara yang bisa mendatangkan bahaya yang lebih mengerikan dari lapar, yaitu bahaya dosa, kesalahan-kesalahan dalam beragama. Sebab ini membahayakan dunia, alam barzah dan akhirat kita. Maka tentunya tindakan untuk menghindarkan diri dari perkara itu harus lebih cepat. Contoh yang bila sebutkan ini sangat Masya Allah, luar biasa. Ketika seorang lapar, langsung kan spontan dia akan cari makanan. Dia tidak mau lapar terus. Apa yang menyaksikan syuhud kauniyah, menyaksikan bahwa semuanya adalah takdir Allah, dan mereka menganggapnya ini min babir ridha, ini termasuk dalam bab ridha terhadap, ini harusnya kita ridha terhadapnya. Kelompok seperti ini dan kepahyaan memahami perkara ini. Mereka tidak mau menahan lapar. Ketika mereka lapar, ketika ditanya, bukankah itu takdir Allah Subhanahu wa taala? Dia akan menjawab iya. Yakin. Terus apa yang dilakukan? Ridha terhadap lapar? Tidak, dia akan melakukan upaya untuk menghindarkan diri dari lapar. Dia akan makan. Maka akan demikian pula ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang terjerumus ke dalam kesalahan, terdapat musibah ini, maka hindarkan diri dari perkara-perkara yang membahayakan kita. Yang jelas kewajiban kita adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari berbagai bahaya dengan cara menegakkan agama dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kandungan surat Al-Fatihah, ayat yang sangat mulia dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini tegakkan agama dengan ibadah hanya kepada Allah. Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Dan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini pokok dalam perkara ini. Siapa yang keberadaannya hidup di muka bumi di atas prinsip ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
apapun yang Allah takdirkan, prinsipnya adalah bagaimana menegakkan ibadah terhadap takdir itu. Dan bagaimana meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan ibadah itu. Dia akan terus kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ayat inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala jawab ketika hamba. Ayat ini Allah jawab dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala berada pada ayat ini. Wa fil hadits inna ad-du'a wal bala la yaltaqiyan fa ya'tadijan بين السماء والأرض. هذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة. sebuah hadis ini sahih, kuat. Sungguh doa dan bala ayal-taqiyan, betul-betul akan bertemu. Faya'tajilan, maka keduanya berlomba, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Apa maksudnya? Beliau sebutkan di sini ingin menjelaskan bahwa bala yang Allah takdirkan, dan ada juga doa yang merupakan usaha manusia, itu akan bertemu. Dan saling berlomba di antara langit dan bumi, siapa yang lebih unggul. Kalau doa yang dominan, maka apa? Bala tidak akan kena. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa ketentuan bala itu harus dilawan dengan agama, dengan doa. Doa diantaranya disebutkan di sini. Jadi betul-betul rusak paham orang yang menganggap bahwa menyaksikan apa yang Allah takdirkan, bahwa semuanya ini adalah ketentuan Allah, semuanya ini adalah ketentuan Allah. Ini benar sampai di sini. Tetapi yang batil adalah ketika dia menganggap ini masuk min babi ridha, kita ridha terhadapnya, pasrah terhadapnya. Sehingga kalau Allah takdirkan dosa, ya ridha terhadap dosa. Allah takdirkan musibah, yang akan bisa menjerumuskan dia ke dalam bencana demi bencana, akhirnya dia ridha terhadap perkara ini. Ini batil, tidak akan mungkin hal ini dilakukan oleh orang-orang beriman. Satu orang yang beriman akan menghadapinya dengan takdir. Ini masih beruraian sehubungan dengan perkataan siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau menganggap banyak orang yang ketika berhadapan dengan takdir itu apa? Berdiam. Adapun saya terbuka pintu, saya lawan. Tidak terdiam, tidak berdiam. Baik, inilah kata beliau keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keadaan hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Mereka melakukan upaya menegakkan agama. Hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan al-amru bil ma'ruf, nahi anil munkar, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan kekafiran, melawan kemusyrikan. Mereka menegakkan semua ini. Dan semua ini termasuk ibadah. Semua ini termasuk ibadah. Saya ingin menjadi inti pembahasan kita. Sebab kita berada dalam kitab Ubudiyah tentang penghambaan. Selanjutnya beliau singgung lagi secara lebih dalam tentang kelompok yang mengaku telah menyaksikan sampai ke dalam hakikat, yang sebenarnya hakikatnya adalah hakikat kauniyah. Ingat istilah-istilah ini, kita tidak ulang. Kalau sering lewat. Kata beliau, wa haula alladziina yashhaduna al-haqiqata al-kauniyyah wa hiya rububiyyatuhu ta'ala li kulli shay' wa yaj'aluna dhalika mani'an min ittiba'i amrihi ad-din asy-syar'i ala maratib fi ad-dhalal. Mereka yang menyaksikan hakikat kauniyah, yaitu rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta, mengatur, menentukan segalanya. Allah yang mengatur, mencipta, menguasai segalanya. Dia mampu menyaksikan ini, betul-betul yakin mampu menyaksikan semua ini. Masalahnya, dia menjadikan hal itu sebagai penghalang untuk mengikuti perintah Allah,
petunjuk Allah yang merupakan agama. Ini kan keberadaan mereka, hakikat mereka di sini. Mereka ini ala maratib fi dhalal, kata Syekh, mereka ini berjenjang-jenjang dalam kesesatannya. Yang sampai dalam kondisi ini dalam beragama berjenjang-jenjang kesesatannya. Fagulatuhum, ini yang paling ekstrim. Yaj'aluna dhalika mutlaqan 'amma fayahtajjuna bil qadari fi kulli ma yukhalifuna fihi asy-syari'ah. Qalu haula syarrun min qawli al-yahudi wal nasara wa huwa min jinsi qawli al-musyrikin alladhina qalu law syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai' wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahu. Wa haula min a'zami ahli al-ardi tanaqudan bal كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعله فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرب والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع ذلك القدر ويعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang paling ekstrim dari mereka menjadikan paham ini, syuhud ini, mutlaqan amma, berlaku menyeluruh, umum. Mutlaqan amma. Ihtajjuna bil qadar. Mereka berhujjah dengan takdir dalam segala pelanggaran syariat. Segala pelanggaran yang dilakukan, tidak sholat atau melakukan keharaman, segala pelanggaran, dia dalili dengan takdir. Dia dalili bahwa saya telah sampai ke dalam paham, mampu menyaksikan semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menganggap bahwa ridha terhadap perkara ini adalah hakikat agama. Paling ekstrim. Dia menganggap semua pelanggaran dihujjahi dengan takdir. Bisa. Kata Syekh, ucapan mereka ini lebih jahat daripada ucapan orang Yahudi dan Nasara. Dan ucapan mereka ini sejenis dengan ucapan orang-orang musyrikin. Dalam surah Al-An'am 148, orang-orang musyrik mengatakan, Allah sebutkan ucapan mereka, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan lakukan kesyirikan. Wala aba'una, demikian pula bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun juga. Ucapan orang musyrik. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tapi Allah kehendaki kan? Allah kehendaki kami melakukan kesyirikan. Jangan salahkan, ini kan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zukhruf ayat 20, "Walau syaa ar-Rahmanu ma 'abadnahu." Kalau seandainya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Tapi terjadi, berarti Allah kehendaki. Ini dengan ucapan orang-orang musyrik. Kata Syekh, mereka ini adalah penduduk bumi yang paling hebat pertentangannya. Artinya tanaqud. Bertentangan dalam dirinya. Paling hebat pertentangan dalam dirinya. Hitam dianggap putih, putih dianggap hitam, panas dianggap dingin, dingin dianggap panas,
manis dianggap pahit, pahit dianggap manis. Sebentar mengatakan halal, sebentar haram, sebentar haram, sebentar halal. Sebentar di satu tempat berkata begitu, tanaqud. Kalau seperti ini kan, beliau menyebutkan hujjah yang mana mereka yang berhujjah dengan takdir ini tidak bisa bergerak. Kata beliau, bahkan semua orang yang berhujjah dengan takdir, fa'innahu mutanaqid, maka pasti saling bertentangan. Semua orang yang berhujjah dengan takdir pasti saling bertentangan. Kenapa? Dia sebutkan, sebab sungguh tidak akan mungkin dia mengakui semua orang atas apa yang dia lakukan. Tidak akan mungkin mengakui semua perbuatan orang. Padahal semua perbuatan orang takdir Allah kan? Iya. Dia tidak akan mungkin akui semuanya. Tapi tanaqud kan? Beliau tekan lebih jauh lagi. Tidak boleh tidak pasti jika ada pelaku kezaliman menzalimi dia, atau ada orang zalim menzalimi manusia. Orang zalim ini melakukan kerusakan di muka bumi, bahkan mulai menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan wanita, membunuh anak-anak, menghancurkan perkebunan, persawahan, dan semisal ini yang merupakan darar. Anak manusia sangat memerlukan perkara-perkara ini. Tidak boleh tidak. Dia pasti akan berusaha menolak hal itu sesuai dengan kadarnya. Dia pasti akan mencelah pelaku kezaliman ini agar supaya permusuhan terhadapnya atau terhadapnya semisalnya tertahan. Ini pasti. Selanjutnya dikatakan pada dia, jika takdir itu hujjah, kalau memang takdir itu hujjah, maka biarkan semua orang melakukan apa yang dia kehendaki terhadap kamu dan terhadap selain kamu. Kalau memang takdir hujjah, biarkan semua orang melakukannya. Sebab itu kan takdir Allah. Takdir hujjah, biarkan semua orang, kan hujjah. Ada hujjah mereka, biarkan semua orang. Jika bukan hujjah, maka kalau begitu batal asal kesesatan kamu, pendapat kamu bahwa takdir itu hujjah. Ini berdalil kalau seandainya Allah kehendaki kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ini kan semua kehendak Allah. Makanya kita terima. Jangan disalahkan sebab ini Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki. Orang yang seperti ini kalau dipukul, ada orang yang memukulnya, ada orang yang menzaliminya, apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan marah sama orang ini? Akan marah. Minimal itu marah. Dan kalau punya kemampuan dia akan balas. Yang jelas dia tidak akan terima kalau orang yang memukulnya itu bilang harus ridha sebab ini takdir Allah. Dia tidak akan terima. Hanya tanaqud saling bertentangan. Dan kata beliau, wa ashabu hadzal qaul alladziina yahtajjuna bil haqiqati al-kauniyyah la yatariduna hadzal qaul wa la yaltazimuna wa innama hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum kama qala fihim ba'd al-ulama anta 'inda at-ta'ah qadari wa 'inda al-ma'siyah jabari ayya madhhabin wafaqa hawak kamadhabta bihi. Pemilik pendapat ini, yaitu orang-orang yang berhujjah dengan hakikat kauniyah, di atas diistilahkan dengan apa? Berhujjah dengan takdir. Ini berhujjah dengan hakikat kauniyah. Saya mampu sampai ke dalam hakikat kauniyah. Atau kalian diistilahkan dengan ridha terhadap takdir dalam perkara ini. Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini itu tidak tetap di atas pendapatnya juga sebenarnya.
Tidak tetap di atas pendapatnya. Mereka sebenarnya hanyalah mengikuti pendapat dan hawa nafsu mereka. Sesuaikan dengan hawanya. Sebagaimana kata sebagian ulama tentang mereka ini. Para ulama katakan untuk orang yang semisal ini. Kamu di sisi ketaatan qadari. Tapi di sisi maksiat jabari. Jadi madhab apapun yang bersesuaian dengan hawa kamu, maka itu yang kamu pilih. Ketika dia mampu melakukan kebaikan, dia kembalikan kemana? Kepada dirinya. Bukan Allah yang hendak. Saya itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi ketika dia melakukan maksiat, ini kan takdir Allah. Mau dia apa lagi? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tidak apa-apa saya begini terus. Ya mau dia apa lagi nih? Saya sudah terlanjur begini, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sudah suratan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya. Mau dia apa lagi? Ini pendapat mereka sebenarnya pendapat karena apa? Dia ungkap karena sesuai dengan hawa nafsunya. Jika tidak bersesuaian, dia tidak akan mengatakan bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu? Ini keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, sebutkan dalam Al-Quran, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah dhann, sangkaan. Dan wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan kecenderungan hawanya. Ini Allah hakikat orang-orang yang melanggar. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann, sangkaan. Bukan sesuatu yang teryakini, bukan sesuatu yang jelas. Hanya sekedar sangkaan. Dan wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan kecenderungan hawanya. Kalau sesuai hawa nafsunya dengan itu yang benar. Padahal telah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ini kelompok pertama. Dari kelompok yang menganggap dirinya telah sampai ke dalam hakikat. Yang mana hakikat yang mereka anggap sampai ke dalam jenjang yang tinggi itu ternyata hakikat kauniyah. Syuhudul qadar. Yang pertama, yang paling sesat, semua penyelisihan, dikembalikan kepada takdir. Lihat sini, kalian memahami, kawan. Mereka ketika proses mereka sampai menyaksikan bahwa semuanya adalah takdir Allah, itu melalui proses juga. Proses pergulatan jiwa dan yang semacam itu. Sampai sekarang itu banyak sekali orang, ini takdir Allah atau bukan? Ini ketentuan Allah atau bukan? Ini semata-mata kehendak kita atau bukan? Bagaimana ini? Bingung. Orang yang bingung ini melakukan proses pergulatan dalam jiwanya sampai akhirnya dia sampai kepada tidak akan mungkin. Seluruhnya pasti dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Ini mantap dalam dirinya. Ketika dia melewati proses-proses ini dan sampai ke dalam keyakinan ini, mampu menyaksikan ini, dia menganggap semuanya dengan kehendak Allah. Terjadi musibah ini, pelanggaran ini, melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan, atau melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat. Ketika sampai dia paham bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui proses dia menganggap bahwa paham ini adalah paham yang paling benar, saudara. Syuhud terhadap ini. Akhirnya apa? Dia menganggap ini min babi ridha. Ini prosesnya dia ilmui. Berarti ketika dia sampai memahami, luar biasa. Berarti kita ridha terhadap takdir. Kita terjatuh ke dalam dosa, yakin ini adalah kehendak Allah. Tidak mengapa, sudah. Saya sudah sampai, mampu menyaksikan, tidak ragu sudah saya. Saya tidak ragu lagi bahwa ini adalah kehendak Allah. Saya tidak berdosa lagi kalau gitu. Sebab apa? Saya sudah sampai ke dalam syuhud ini, hakikat ini. Jadi melalui proses. Makanya syaitan dirumuskan mereka ke situ.
Kelompok yang kedua, wa minhum sinfun yad'una at-tahqiq wal ma'rifah fayaz'umuna anna al-amra wan nahya lazimun liman shahida li nafsihi fi'la wa athbata lahu sun'a amma man shahida anna af'alahu makhluqah wa annahu majburun ala dhalik wa anna Allah huwa al-mutasarrifu fihi kama yuharriku sa'iral mutaharrikat fa innahu yartafi'u anhu al-amru wan nahyu wal wa'd wal wa'id. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. Perhatikan, di antara mereka ada kelompok yang mengaku telah sampai ke dalam jenjang hakikat, jenjang ma'rifah. Apa jenjang hakikat dan ma'rifah itu? Sesuai dengan nalar mereka, mereka menyangka bahwa perintah dan larangan itu tetap harus ada, tidak akan bisa lepas bagi mereka yang bersaksiannya, bagi mereka yang menyaksikan hal itu untuk dirinya sebagai perbuatannya, bagi mereka yang menetapkannya bahwa itu adalah tindakannya. Pun bagi mereka yang mampu menyaksikan bahwa perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatannya dia itu semata-mata dicipta oleh Allah, dan bahwa dia semata-mata hanyalah digerakkan, semata-mata Allah yang mengatur dia, sebagaimana Allah menggerakkan semua yang bergerak, maka di sanalah terangkat perintah dan larangan itu, ancaman, janji dan ancaman. Anda membedakannya? Perhatikan, kelompok ini mengatakan kita sholat atau melakukan perintah, meninggalkan larangan, paham kita, persaksian kita masih mampu melihat bahwa itu perbuatan kita, masih dalam batas itu adalah perbuatan kita, itu adalah tindakan kita, maka terus menerus kita kena kewajibannya. Tapi kapan paham kita sampai ke dalam jenjang bahwa perbuatan kita bukan perbuatan kita tetapi ciptaan Allah semata, kita hanyalah digerakkan sebagaimana Allah menggerakkan segalanya. Pohon diarahkan kemana, kita hanya mampu menyaksikan seperti itu keadaan kita. Maka di sanalah tidak lagi perintah bagi kita, tidak lagi larangan. Kita tidak terikat lagi dengan perintah dan larangan. Ini kalau anda pikir, dua pendapat ini sesat ya. Ini dua pendapat ini sesat ya. Iya. Kita sholat dalam apa yang sebenarnya? Orang beriman terhadap takdir. Kita sholat, kita sadari bahwa kita melakukan, ya. Kita sadari kita melakukan, tapi bersama dengan itu, kita meyakini bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Benar. Di sinilah hebatnya akalnya orang-orang yang beriman. Iya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim, wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ini ayat ini membongkar semua kelompok sesat dalam takdir. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, kata Allah. Siapa yang ingin, syaa'a, yang ingin di antara kalian, ayyastaqim, dia akan istiqamah. Kalau dia ingin, dia mempunyai keinginan, betul-betul dia melakukan. Dia bergerak, dia menginginkan itu, dia melakukan itu, dia sadari. Siapa yang ingin, dia akan istiqamah. Tetapi ingat, wa ma tasyaun, apapun yang kalian inginkan,
illa aisha Allah Rabbul Alamin. Kecuali pasti Allah pencipta penguasa alam semesta yang menghendakinya. Supaya apa? Bagaimanapun hebatnya ibadah kita, tetap kita tidak takabur. Sebab kita sadari semata karena Allah yang menghendaki, berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti ini akan semakin melahirkan kekuatan beribadah selanjutnya. Ibadahnya orang yang bersyukur, dan kesyukuran adalah kunci tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Yang tidak sampai di sini, ibadahnya tidak akan pernah bertambah, bahkan berkurang sebagaimana ini. Berkurang ibadahnya. Orang yang sampai ke dalam jenjang ini sebelumnya apa? Sebelumnya kan hebat ibadahnya. Hebat ibadahnya. Tapi ketika dia tidak sampai ke dalam jenjang kesyukuran. Akhirnya apa? Dikembalikan semuanya kepada Allah. Akhirnya terputus dalam ibadah. Terputus dalam ibadah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kadang mereka mengatakan dengan kalimat semisal ini. Jadi pembahasan yang tadi, kelompok yang kedua ini, kadang mereka mengatakan, siapa yang syahidah, yang mampu menyaksikan al-iradah, keinginan itu, maka jatuhlah at-taklif, beban baginya. Di sini dibahasakan dengan apa? Syuhudul iradah. Tapi yang mampu menyaksikan syuhudul iradah, kehendak, keinginan, maka jatuh baginya taklif, beban. Mereka menyangka bahwa Al-Khadir misalnya itu jatuh baginya beban sebab dia mampu menyaksikan iradah. Nabi Musa ketika itu larang, tetapi tetap dia lakukan. Al-Khadir dalam peristiwanya dia tidak terikat dengan aturan dia. Dia pahami seperti itu. Dia tidak terikat dengan aturan. Kenapa? Dia telah sampai mampu menyaksikan iradah. Keluar dari aturan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Berdiri sendiri dia. Sebab apa? Mampu menyaksikan iradah. Itu dalilnya. Itu di antara dalilnya. Dan kita sudah pernah bantah ya? Apa di antara bantahannya? Tuh. Yang paling banyak jualannya. Dia yang paling banyak membeli. Ayo saya ingat. Pertama apa? Itu di antaranya. Nabi Musa itu diutus kepada siapa? Bani Israel. Al-Khadir bukan dari Bani Israel. Dia tidak ada kewajiban untuk. Yang menjadi awal jawaban adalah Al-Khadir tidak pernah keluar dari perintah dan larangan Allah. Dia tidak pernah keluar dari perintah dan larangan Allah. Sebab apa? Lihat di akhir kisah. Apa kata Al-Khadir? Saya lakukan itu bukan karena kehendak, bukan karena apa dari saya, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kan Nabi juga, Rasul Allah. Iya, dapat wahyu. Dia tidak bisa jadikan dalil. Oh, sudah bisa, saya sudah bisa ini apa? Tidak melakukan perintah. Saya sudah bisa keluar dari aturannya Nabi Muhammad ini. Sama Al-Khadir saya. Sebab apa? Sampai ke dalam jenjang tertentu. Salah dalam memahami kisah Al-Khadir. Al-Khadir membakar perahu. Nabi Musa melarang. Bahkan membunuh anak. Nabi Musa melarang. Minta dibuat jamuan sama penduduk kaum. Tidak ada yang mau memberi jamu. Tapi justru mau kerja sia-sia. Sia-sia ini kerja. Dia bangun rumah di kaum itu. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Al-Khadir sama sekali tidak bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Awalnya ketika Al-Khadir lakukan, memang Nabi Musa langsung, kenapa kamu lakukan? Tapi ketika Al-Khadir sebutkan, kenapanya? Apakah Nabi Musa masih mengatakan, kenapa kamu lakukan? Tidak lagi kan? Terima. Oh cocok kalau berarti sejalan.
Nabi Musa bakar, Al-Khadir bakar. Setelah Nabi Musa, Al-Khadir jelaskan bahwa ini dibakar untuk dicacati. Sengaja dibakar supaya cacat. Sebab nanti akan kita lewati bajak laut. Akan lewat bajak laut yang akan mengambil semua perahu. Ya kalau lihat perahu, lewat ini perahu yang jelek-jelek tidak akan diambil. Jadi sengaja untuk menyelamatkannya. Yang pula ketika Nabi Al-Khadir membangun rumah ini, Nabi Musa bilang, kita minta jamuan mereka. Kita kan tamu, minta dijamu, mereka tidak mau jamu. Sekarang malah kita mau sukarela membangun ini. Kenapa kita tidak membangun saja kemudian minta upah kepada mereka? Karena Khadir tetap bangun. Kenapa? Siapa ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di bawahnya ada harta untuk anak yatim. Ada harta anak yatim pemilik rumah ini. Supaya mereka jumpai setelah terbangun, mereka masuk, mereka akan dapatkan harta. Setelah Nabi Musa tahu hakikatnya benar, maksudnya, dia setuju benar. Berarti sejalan dengan syariat Nabi Musa. Kalau gitu, mana dalilnya bahwa boleh keluar dari syariat Allah dengan dalil itu? Mana dalilnya? Jawaban ketiga itu tadi. Anggaplah keluar. Siapakah yang mewajibkan Al-Khadir tunduk terhadap syariat Nabi Musa? Sebab aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, kaumnya, bukan untuk Al-Khadir. Beda kalau Nabi Muhammad SAW syariatnya wajib semua yang ada sekarang, jin dan manusia yang mendengar beliau SAW terutus wajib beriman kepada beliau SAW. Tidak beriman kafir. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Jelas ya? Jadi justru melalui kisah Al-Khadir kita semakin mantap bahwa tidak ada yang bisa keluar dari syariat. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li syuhudil iradah kata mereka. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama apa? Mereka menyaksikan hakikat kauniyah ini. Kelompok pertamanya apa? Berdalil dengan takdir terhadap semua pelanggaran syariat langsung. Dengan berdalil, metodenya apa? Berdalil dengan takdir. Kalau kelompok yang kedua, cara berpikirnya menganggap bahwa perintah dan larangan itu terus-menerus harus selama persaksian orang yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan ini hanya sampai menyaksikan bahwa dia yang melakukan. Tapi kapan persaksiannya bukan lagi dia yang melakukan, tetapi semata-mata dia hanyalah makhluk. Dia semata-mata semacam hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau gitu terserah apa yang dilakukan sudah. Ini diistilahkan dengan apa? Siapa yang mampu menyaksikan iradah, maka jatuh taklif. Kalau yang tadi apa? Mampu menyaksikan qadar, takdir. Kalau ini iradah. Jadi istilah-istilahnya. Kalau kita lihat syaitan betul-betul pandai bermain. Padahal ini kan sebenarnya sama ya. Hakikatnya kemana? Diajak supaya keluar dari perintah dan larangan. Dengan apa? Dengan angan-angan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang paling hebat sudah. Itu agama yang paling hebat. Coba lihat. Disesatkan dengan sesat-sesatnya, tetapi dikondisikan bahwa kamu adalah orang yang paling hebat. Coba lihat. Syaitan bagaimana menyesatkan seseorang. Lihat jamaah. Iblis la'natullah alaih itu telah ada dan sangat hebat dalam penipuannya sebelum kita semuanya lahir, bahkan sebelum Adam tercipta. Kehebatan dalam menipu dalam sangat hebat. Kita tidak bisa melawannya. Kalau sekedar mengandalkan kemampuan kita tidak akan bisa. Tetapi dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan, dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, berupa fitrah yang siap menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan siapa yang menerima apa yang Allah turunkan, maka tidak ada yang dilakukan kecuali dua ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan hakikat agama.
Setinggi-tingginya agama seseorang, tidak ada yang pernah keluar dari ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Terus menerus di atas ibadah. Terus menerus melakukan perintah, meninggalkan larangan. Terus menerus menegakkan berbagai ibadah. Semakin hebat ibadahnya, semakin hebat luar biasa ketaatannya. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, mereka berada di atas wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu berarti dia kerahkan segenap kemampuannya dalam ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dia pasrahkan seluruhnya kepada Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Dia kumpul kedua-duanya. Ini dia kumpul kedua-duanya. Sadaran bahwa ini adalah perbuatannya, ini adalah kehendaknya dia melakukannya. Tapi bersamaan itu dia sadar bahwa seluruhnya adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekaligus membantah dua kelompok sesat, Qadariyah dan Jabariyah.